Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Renaldi Septiansyah Putra Haryadi dari Universitas Pandanaran D3 Teknik Mesin. Untuk mata kuliah Teknik Bahan Bakar dan Pelumas dengan subbab yaitu minyak pelumas dan sistem pelumasan. Yang pertama yaitu minyak pelumas. Minyak pelumas adalah zat yang dirancang untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang relatif bergerak satu sama lain. Lebih dari sekedar mengurangi gesekan, minyak pelumas modern memiliki berbagai fungsi lain yang sangat penting. Pada umumnya, minyak pelumas berbentuk cair, semi padat atau padat yang diaplikasikan di antara dua permukaan yang bergerak satu sama lain untuk mengurangi gesekan, panas, dan keausan. Lebih dari sekedar fungsi dasar ini, minyak pelumas modern adalah formulasi kompleks yang dirancang untuk menjalankan berbagai fungsi krusial lainnya demi menjaga performa dan memperpanjang umur pakai suatu mesin atau sistem mekanis. Secara kimia, sebagian besar minyak pelumas tersusun dari minyak dasar atau base oil sebagai komponen utama yang bisa berasal dari olahan minyak bumi seperti mineral, sintetik, atau campuran keduanya. Ke dalam minyak dasar ini ditambahkan sebagai aditif atau bahan kimia. Aditif inilah yang diberikan atau meningkatkan sifat-sifat spesifik minyak pelumas yang tidak dimiliki oleh minyak dasar murni, seperti sifat pembersihan, mengangkat kotoran dan partikel keausan, kemudian mendinginan, menyerap dan memindahkan panas. Yang ketiga, perlindungan korosi atau mencegah karat dan serangan kimia pada logam. Yang keempat, penyegelan, yaitu membentuk segel atau untuk mencegah kebocoran gas atau cairan. Yang kelima, transfer daya dalam sistem hidrolik atau transmisi. Dan yang terakhir yaitu perlindungan tekanan ekstrim, yaitu untuk mencegah kontak logam pada beban yang sangat tinggi. Minyak pelumas bukan hanya sekedar cairan licin, melainkan sebuah rekayasa formulasi yang kompleks dan vital. Dirancang untuk menciptakan lapisan protektif atau film pelumas antara permukaan yang bergerak, sekaligus menjalankan serangkaian fungsi pendukung lainnya yang esensial untuk operasi mesin yang efisien, andal, dan berumur panjang. Pemilihan dan aplikasi minyak pelumas yang tepat sangat bergantung pada kondisi operasional seperti suhu, tekanan, kecepatan, jenis material komponen, dan persyaratan kinerja spesifik dari peralatan yang dilumasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi minyak pelumas. Minyak pelumas umumnya terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu minyak dasar atau base oil. Ini adalah komponen terbesar dari minyak pelumas, menyusun 70-95% dari volumenya. Minyak dasar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan American Petroleum Institute atau API. Grup yang pertama yaitu minyak dasar konvensional yang diolah dengan solvent atau solvent refined, memiliki kandungan sulfur dan hidrokarbon jenuh yang lebih tinggi. Grup yang kedua yaitu minyak dasar yang lebih murni, diolah dengan hidrogenisasi atau hidroproses, memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah dan stabilitas oksidasi yang lebih baik. Grup 3 merupakan minyak dasar dengan indeks viskositas tinggi, juga diolah dengan hidrogenasi, umumnya disebut sebagai hidrokarbon terhidrogenasi atau sintetik parsial. Grup yang keempat yaitu adalah PAO atau polyalphaolefin, minyak dasar sintetis sejati yang diproduksi secara kimiawi, menawarkan performa yang superior pada suhu ekstrim dan stabilitas oksidasi yang sangat baik. Dan grup yang kelima adalah semua minyak dasar yang tidak termasuk dalam grup 1-4 seperti ester, polyacrylene glycol atau PAG, dan silikon. Minyak ini memiliki sifat khusus untuk aplikasi tertentu. Selain bahan minyak dasar atau base oil, juga ditambahkan sebagai tambahannya yaitu aditif, merupakan bahan kimia yang ditambahkan ke dalam minyak dasar dalam proporsi kecil 3-5% untuk meningkatkan atau menambah sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh minyak dasar. Adapun beberapa aditif umum meliputi peningkatan indeks viskositas atau viscosity index improvers, membantu menjaga viskositas minyak tetap stabil pada rentang suhu yang luas. Yang kedua adalah anti-aus atau anti-wear agents.
membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam untuk mencegah kontak langsung antara logam. Contohnya adalah zinc dialkyldipiofosfat atau disingkat ZDDP. Kemudian ada pembersih atau deterjen, menjaga permukaan mesin tetap bersih dari endapan dan jelaga. Selanjutnya ada penyebar atau dispersan, menjaga partikel-partikel kotoran tetap tersuspensi dalam minyak agar tidak mengendap. Selanjutnya ada antioksidan, yaitu untuk mencegah degradasi minyak akibat oksidasi pada suhu tinggi. Ada juga anti korosi atau anti karat, melindungi permukaan logam dari serangan korosi dan karat. Kemudian ada zat penurun titik tuang atau pour point dispersan, menurunkan suhu terendah di mana minyak masih dapat mengalir. Dan yang terakhir adalah anti busa atau anti foam agent, mencegah pembentukan busa yang dapat mengganggu pelumasan. Dan materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat penting minyak pelumas. Beberapa sifat fisik dan kimia minyak pelumas yang sangat penting untuk performanya meliputi yang pertama yaitu viskositas atau ukuran ketahanan suatu cairan terhadap aliran. Ini adalah sifat paling penting dari minyak pelumas. Viskositas yang tepat sangat penting untuk membentuk lapisan film pelumas yang memadai. Yang kedua adalah indeks viskositas atau VI, menunjukkan sejauh mana viskositas minyak berubah dengan perubahan suhu. Minyak dengan VI tinggi menunjukkan perubahan viskositas yang lebih kecil. Sifat yang ketiga yaitu titik tuang atau pour point, merupakan suhu terendah di mana minyak masih dapat mengalir saat didinginkan. Penting untuk aplikasi pada suatu suhu yang rendah. Sifat yang keempat adalah titik nyala atau flash point, suhu terendah di mana uap minyak akan menyala sesaat jika ada sumber api. Penting untuk keamanannya. Sifat yang kelima adalah stabilitas oksidasi, yaitu adalah kemampuan minyak untuk menahan degradasi kimia akibat reaksi dengan oksigen, terutama pada suhu tinggi. Dan sifat yang keenam adalah stabilitas termal, adalah kemampuan minyak untuk mempertahankan sifat-sifatnya pada suatu suhu tinggi tanpa terurai. Dan sifat yang ketujuh adalah total base number atau TBN, mengukur cadangan alkalinitas minyak, menunjukkan kemampuannya untuk menetralkan asam yang terbentuk selama pembakaran. Penting untuk minyak mesin pembakaran internal. Dan kemampuan yang kedelapan adalah demulsibility, merupakan kemampuan minyak untuk memisahkan diri dari air. Penting dalam sistem di mana kontaminasi air mungkin terjadi. Untuk sifat yang kesembilan adalah ketahanan terhadap busa atau foaming tendency. Merupakan ketahanan terhadap busa adalah kemampuan minyak untuk menahan pembentukan busa yang berlebihan saat terjadi agitasi mekanis. Busa adalah kumpulan gelembung udara dalam minyak. Busa yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan minyak untuk melumasi secara efektif karena udara tidak bisa melumasi, menyebabkan penurunan tekanan oli, oksidasi yang lebih cepat, dan kavitasi pada pompa. Aditif anti busa atau anti foam agent ditambahkan untuk membantu gelembung udara pecah dengan cepat. Dan sifat yang ke-10 adalah kemampuan membersihkan dan menyebarkan atau deterjensi dan dispersensi. Deterjensi adalah kemampuan minyak untuk melarutkan dan mengangkat deposit yang membentuk pada permukaan panas mesin seperti jelaga dan vernis. Kemudian dispersensi, daya penyebar, adalah kemampuan minyak untuk menjaga partikel kotoran yang telah diangkat oleh deterjen atau partikel keausan tetap tersuspensi secara halus dalam minyak, sehingga mencegah pengumpulan dan pengendapan di bagian bawah bak oli atau menyumbat saluran. Memahami dan mempertimbangkan sifat-sifat ini adalah langkah awal dalam memilih minyak pelumas yang tepat. Setiap jenis mesin dan kondisi operasional memiliki persyaratan yang berbeda, dan formulasi minyak pelumas dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Untuk bab yang selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis minyak pelumas. Minyak pelumas diklasifikasikan berdasarkan aplikasi dan karakteristiknya. Yang pertama adalah minyak mesin atau engine oils, dirancang khusus untuk melumasi mesin pembakaran internal. Klasifikasi umum meliputi SAE atau Society of Automotive Engineers. Viscosity grades menunjukkan viskositas minyak pada suhu rendah.
W untuk winter dan suhu tinggi, contoh SAE 5W 30. Kemudian ada API service kategoris, menunjukkan performa minyak berdasarkan jenis mesin, bensin S atau diesel C, dan standar emisi, contoh API SN atau API CK4. Selanjutnya adalah minyak transmisi atau transmission fluid, digunakan pada transmisi manual yaitu MTF dan otomatis atau ATF. ATF memiliki sifat gesekan khusus untuk kopling dan konverter torsi. Selanjutnya ada minyak hidrolik atau hydraulic oil, menggunakan viskositas yang stabil dan kemampuan transfer daya pada sistem hidrolik. Kemudian ada minyak roda gigi atau gear oil, dirancang untuk melumasi roda gigi di berbagai aplikasi, seringkali dengan aditif tekanan ekstrim atau EP untuk beban tinggi. Selanjutnya ada minyak kompresor atau compressor oil, dirancang untuk kompresor udara, memiliki stabilitas oksidasi yang lebih baik dan ketahanan terhadap pembentukan karbon. Dan yang terakhir adalah gemuk pelumas atau grease, minyak pelumas yang dicampur dengan pengental atau thickener untuk membentuk zat semi padat, digunakan di mana minyak cair sulit dipertahankan atau untuk pelumasan jangka panjang. Bab selanjutnya adalah fungsi minyak pelumas. Minyak pelumas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kinerja dan umur panjang mesin, serta sebagai peralatan mekanis. Berikut adalah fungsi-fungsi utamanya. Yang pertama adalah mengurangi gesekan atau lubricating. Ini adalah fungsi utama dari minyak pelumas. Ketika dua permukaan logam bergerak saling berhadapan, akan terjadi gesekan yang menghasilkan panas dan keausan. Minyak pelumas membentuk lapisan film tipis di antara permukaan-permukaan tersebut, sehingga mencegah kontak langsung antara logam. Dengan begitu, gesekan berkurang drastis, memungkinkan komponen bergerak lebih lancar dan efisien. Untuk fungsi yang kedua adalah mendinginkan mesin atau cooling. Meskipun sistem pendingin utama mesin adalah radiator atau udara, minyak pelumas juga berperan sebagai media pendingin sekunder. Gesekan antara komponen menghasilkan panas. Minyak yang bersirkulasi akan menyerap panas dari bagian-bagian mesin yang panas, misalnya piston bantalan, dan pembawaannya ke bagian lain yang lebih dingin, atau melepaskan panas tersebut saat melewati bak oli atau pendingin oli. Ini membantu menjaga suhu operasional mesin tetap optimal dan mencegah overheating. Fungsi yang ketiga adalah membersihkan mesin atau cleaning. Selama operasi, terutama pada mesin pembakaran internal, akan terbentuk kotoran seperti sisa pembakaran atau karbon, jelaga, lumpur, dan partikel logam halus akibat keausan. Minyak pelumas berkat aktivitas deterjen dan dispersan yang terkandung di dalamnya tadi akan mengangkat kotoran-kotoran ini dan membawanya ke filter oli untuk disaring. Ini mencegah penumpukan kotoran yang dapat menyumbat saluran oli atau menyebabkan keausan lebih lanjut. Fungsi yang keempat adalah mencegah korosi dan karat. Komponen logam di dalam mesin rentan terhadap korosi dan karat akibat kontak dengan udara, uap air, atau asam yang terbentuk selama proses pembakaran. Minyak pelumas membentuk lapisan pelindung di permukaan logam, mengisolasi mereka dari agen-agen korosif tersebut. Aditif anti korosi juga ditambahkan untuk memberikan perlindungan ekstra. Fungsi yang kelima adalah sebagai perapat atau sealing. Pada beberapa aplikasi seperti antara dinding silinder dan ring piston pada mesin pembakaran internal, minyak pelumas membentuk lapisan yang berfungsi sebagai segel atau perapat. Lapisan ini mencegah kebocoran gas hasil pembakaran dari ruang bakar menuju bak engkol, sehingga menjaga kompresi mesin tetap optimal dan efisien pembakarannya. Fungsi yang keenam adalah meredam suara dan getaran atau damping dan shock absorption. Lapisan film minyak pelumas yang mengisi celah antara komponen bergerak dapat membantu meredam getaran dan suara yang dihasilkan dari benturan atau gesekan antara bagian. Hal ini membuat operasi mesin menjadi lebih halus dan senyap, serta meningkatkan kenyamanan. Untuk fungsi yang ketujuh adalah memperpanjang umur peralatan atau extending equipment life. Dengan melakukan semua fungsi di atas, minyak pelumas secara keseluruhan berkontribusi besar pada umur pemakaian mesin dan komponennya. Mengurangi gesekan, panas, keausan, dan korosi, berarti komponen tidak cepat rusak dan mesin dapat beroperasi lebih lama dengan performa yang stabil. Secara singkat,
Minyak pelumas tidak hanya sekedar sebuah cairan licin atau membuat licin, tetapi juga merupakan cairan multifungsi yang sangat vital untuk keberlangsungan dan efisiensi kerja mesin modern. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah mekanisme yang memastikan minyak pelumas didistribusikan secara efisien ke semua komponen mesin yang membutuhkan pelumasan. Ada beberapa mode pelumasan utama. Yang pertama adalah pelumasan batas atau boundary lubrication. Terjadi ketika ketebalan film pelumas sangat tipis atau beberapa molekul saja dan tidak mampu sepenuhnya memisahkan permukaan yang bergerak. Kontak logam ke logam mungkin terjadi, dan aditif anti-aus sangat penting di sini. Umum terjadi saat startup atau beban sangat tinggi. Dan yang kedua adalah pelumasan film campuran atau mixed film lubrication. Kondisi transisi antara pelumasan batas dan hidrodinamis, di mana sebagai beban topang oleh film pelumas dan sebagian oleh kontak asperitas atau tonjolan permukaan. Dan yang ketiga adalah pelumasan hidrodinamis atau hydrodynamic lubrication. Film pelumas tebal terbentuk dan sepenuhnya memisahkan permukaan yang bergerak karena adanya tekanan yang dihasilkan oleh gerakan relatif dan viskositas minyak. Ini adalah mode pelumasan yang paling diinginkan untuk umur pakai komponen yang panjang. Dan sistem pelumasan yang keempat adalah pelumasan hidrostatik atau hydrostatic lubrication. Adalah tekanan film pelumas dihasilkan secara eksternal oleh pompa, bukan oleh gerakan relatif, dan digunakan pada peralatan beban yang sangat tinggi atau kecepatan yang sangat rendah. Dan yang kelima adalah pelumasan elastohidrodinamis atau elastohidrodynamic lubrication yang disingkat EHL. Merupakan mirip dengan hidrodinamis, tetapi memperhitungkan deformasi elastis permukaan di bawah tekanan tinggi, umum pada kontak titik atau garis, seperti pada bantalan gelinding dan roda gigi. Bab yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis sistem pelumasan. Berbagai jenis sistem pelumasan digunakan tergantung pada aplikasi dan kebutuhan mesin. Jenis sistem pelumasan yang pertama adalah sistem percikan atau splash lubrication. Metode paling sederhana di mana komponen yang bergerak, misal batang piston pada mesin kecil, mencipratkan minyak dari bak penampung ke permukaan yang membutuhkan pelumasan. Umum pada mesin kecil atau aplikasi dengan kecepatan rendah. Jenis sistem yang kedua adalah sistem pelumasan paksa atau bertekanan. Paling umum pada mesin modern, pompa minyak mengalirkan minyak pelumas di bawah tekanan melalui saluran-saluran ke semua bantalan utama, poros engkol, poros penghubungan, dan komponen vital lainnya. Sistem ini biasanya mencakup yaitu bak minyak atau oil sump atau oil pan menampung minyak pelumas. Kemudian pompa minyak atau oil pump gunanya untuk menghisap minyak dari bak dan mengalirkan ke seluruh sistem. Yang ketiga adalah filter minyak atau oil filter, menyaring kotoran dan partikel dari minyak sebelum didistribusikan. Yang keempat adalah saluran minyak atau oil galleries, jaringan saluran di dalam blok mesin yang mendistribusikan minyak. Dan yang kelima adalah pendingin minyak atau oil cooler, mendinginkan minyak yang telah memanas dari gesekan. Dan yang keenam adalah katup pengatur tekanan atau pressure relief valve, mengontrol tekanan minyak dalam sistem. Dan yang ketujuh adalah saklar tekanan minyak atau oil pressure switch, untuk mengaktifkan lampu peringatan jika tekanan minyak rendah. Kemudian jenis sistem pelumasan yang ketiga yaitu sistem pelumasan kering atau dry sump lubrication system. Digunakan pada mesin performa tinggi atau mobil balap. Minyak tidak disimpan di bawah mesin, melainkan dikumpulkan oleh pompa pemulihan dan disimpan di reservoir terpisah. Pompa kedua kemudian mengirim minyak dari reservoir ke mesin. Keuntungannya adalah pusat gravitasi yang lebih rendah dan mencegah oil starvation saat berakselerasi atau mengerem keras. Dan jenis sistem pelumasan yang keempat adalah sistem pelumasan gemuk atau grease lubrication system, menggunakan gemuk daripada minyak cair. Sistem ini dapat berupa pelumasan manual dengan grease gun atau sistem terpusat otomatis yang secara berkala menyalurkan gemuk ke titik-titik pelumasan.
Untuk bab selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara kerja sistem pelumasan. Sistem ini mempunyai cara kerja yang sebenarnya cukup sederhana, namun di sisi lain tetap rumit. Berikut ini adalah penjelasan dari cara kerja pelumasan pada kendaraan. Yang pertama adalah sistem bekerja saat mesin dihidupkan. Sistem ini dapat memulai kinerjanya ketika mesin sudah dihidupkan. Pada kondisi mesin yang sudah mati, maka oli atau pelumas akan tertampung di bak oli. Dalam kondisi ini, pompa oli juga masih menyimpan pasokan pelumas, asalnya dari bagian engkol mesin. Lalu jika sudah menghidupkan mesin kendaraan, maka poros engkol akan mulai bekerja dengan memutarkan pompa oil. Proses yang kedua adalah proses penyedotan. Jika pompa oli sudah berputar, maka akan menyebabkan proses penyedotan. Proses ini terjadi pada bagian inlet hose oil pump. Melalui inlet valve, pelumasan akan masuk ke dalam pompa oli. Dengan begitu, akan terjadi pompa di sisi lainnya dan memberikan tekanan pada pelumas. Untuk proses yang ketiga adalah pelumas mengalir. Tekanan yang dibahas sebelumnya akan membuat pelumas dapat mengalir menuju filter dengan melalui jalur oli. Sesuai dengan fungsi filter yang sudah dijelaskan sebelumnya, oli pun akan disaring supaya bebas dari berbagai kotoran, partikel kecil, dan kerak yang dapat mengganggu proses pelumasan. Selanjutnya, pelumas akan melalui komponen oil feed untuk dapat disalurkan ke bagian oil jet serta bagian atas dari mesin kendaraan. Ketika telah berada di permukaan mesin, maka pelumas akan melakukan tugasnya secara otomatis. Bagian poros cam dan rocker arm akan dilumasi dengan proses ini. Lalu, oli akan kembali ke bagian bak oli dengan melalui saluran oli. Ada pula proses pengeluaran oli dari bagian oil jet. Selain itu, terjadi pula proses ketika oli jet mengeluarkan oli. Secara dengan semprotkannya pelumas dalam proses ini, fungsi oli yakni untuk melumasi komponen piston dan connecting rod. Dan dengan dibantu dengan komponen weight balance, seluruh perputaran sistem pelumasan yang dijelaskan sebelumnya berjalan dengan dukungan dari komponen weight balance. Tugas dari komponen ini yaitu untuk menyebarkan oli ke seluruh bagian mesin dengan cara mengobrak-abrik oli. Itulah berbagai penjelasan tentang pelumasan yang merupakan sistem penting dalam setiap kendaraan. Tanpa adanya sistem ini, maka mesin bekerja dapat mengalami berbagai kerusakan akibat gesekan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi mesin dan keselamatan dari pengguna kendaraan. Maka dari itu, sangat penting untuk memperhatikan kinerja dari sistem ini dan kondisi setiap komponennya. Pastikan bahwa sistem dari pelumasan dapat berjalan dengan baik dan Anda tidak lupa untuk mengganti oli. Melakukan pengecekan rutin terhadap berbagai komponen sistem ini juga bisa dilakukan saat servis rutin, jadi jangan sampai Anda melupakannya. Untuk bab yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem pelumasan. Ada beberapa dari pemeliharaan sistem pelumasan yang harus kita cermati. Yang pertama adalah pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas sistem pelumasan dan umur pakai mesin. Yang kedua yaitu mengganti minyak secara teratur mengikuti jadwal penggantian yang direkomendasikan produsen, karena minyak akan mendegradasi dan kehilangan sifat seiring waktu dan penggunaannya. Dan yang ketiga adalah penggantian filter minyak. Filter harus diganti setiap kali penggantian minyak untuk memastikan minyak tetap bersih. Dan pemeliharaan yang keempat adalah pemeriksaan level minyak, yaitu memastikan level minyak selalu dalam batas yang direkomendasikan. Dan untuk pemeliharaan pelumasan yang kelima adalah analisis minyak bekas atau used oil analysis. Analisis sampel minyak bekas dapat memberikan informasi berharga tentang kondisi mesin, misalnya keausan komponen, kontaminasi, dan kondisi minyak itu sendiri. Kesimpulannya dari presentasi saya kali ini adalah minyak pelumas dan sistem pelumas adalah elemen fundamental dalam mesin dan operasi mesin modern. Pemahaman yang mendalam tentang komposisi, sifat, dan jenis minyak pelumas serta prinsip-prinsip kerja sistem pelumas sangat penting untuk menjaga performa, efisiensi, dan keandalan mesin. Investasi dalam minyak pelumas berkualitas tinggi dan praktik pemeliharaan yang cermat tidak hanya memperpanjang umur komponen tetapi juga mengoptimalkan konsumsi energi dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam formasi minyak pelumas dan desain sistem mesin pelumas akan tetap berlanjut untuk memenuhi kebutuhan mesin dan semakin kompleks dan semakin efisien.
Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam menerangkan materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.